5 anggota DPRD Sumut terpapar COVID-19, aktivitas kantor tetap berjalan. Viral dugaan penghinaan Wapres di media sosial, pelaku meminta maaf. Food Diary ke-73 luncurkan berbagai program. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 5 anggota DPRD Sumatera Utara terpapar COVID-19 dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Medan. Selain anggota DPRD Sumut, sejumlah ASN juga dikabarkan terpapar. Meski demikian, aktivitas di gedung DPRD Sumut tetap berjalan normal. Penyebaran COVID-19 terus bertambah di kantor pemerintahan. Sebanyak 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara dinyatakan terpapar COVID-19. Dan kelima anggota DPRD Sumatera Utara yang terpapar COVID-19 tersebut kini sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di kota Medan. Menurut salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Muhammad Aulia Rizky Aksa, ada 5 orang rekannya sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang terpapar COVID-19. Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan DPRD Sumatera Utara juga diketahui terpapar COVID-19. Namun ia tidak mengetahui berapa totalnya. Meski ada 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara yang sudah terpapar COVID-19, namun aktivitas di gedung DPRD Sumatera Utara tetap berjalan normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu Bang ya, karena kan data itu ada di gugus tugas. Tapi mungkin orang terdekat saya yang saya tahu itu 5 orang, itu aja dari DPR. Kalau untuk pegawai di sini nggak tahu ya? Kalau untuk pegawai itu saya tidak tahu, karena kan baru di swab, hasilnya kan nggak bisa langsung keluar. Nanti kalau udah keluar, baru tahu kita berapa orang yang jumlahnya pastinya kan. Nggak ada rencana dari pihak sekretariat koordinasi ke DPR, apakah untuk sementara ditutup gedung DPR ini? Kalau koordinasi sudah ada, bahwasanya siapapun yang tidak ikut swab dilarang masuk ke gedung DPR, itu sudah menjadi ini komitmen bersama. Dan juga kalau memang positif pastinya langsung diisolasi ke rumah sakit, nanti bawa ke rumah sakit. Kalau memang mungkin OTG, kemungkinan kan anjuran pemerintah itu kan di rumah saja 14 hari, nanti akan swab ulang. Kan ini bagaimana mencegah menumpuknya orang di rumah sakit ini kan. Kalau OTG ini kan gejala ringan. Dah insya Allah kalau memang itu ada, nanti pasti diisolasikan. Jadi yang 5 orang ini mereka menjalani isolasi mandiri atau di rumah sakit? Semuanya di rumah sakit 5 ini. 2 hari sebelumnya, ratusan aparatur sipil negara bersama anggota DPRD Sumatera Utara tengah menjalani swab test guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hingga kini belum diketahui hasil swab test yang dilakukan terhadap ratusan ASN dan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia medis. Kali ini dokter sekaligus mantan ketua PSMS Medan Wahyono meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif usai divonis terpapar COVID-19. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Royal Prima Medan, dokter senior spesialis bedah anak Wahyono akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mantan Ketua Umum PSMS Medan ini meninggal dunia pada Kamis sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban yang sudah berada di dalam mobil ambulans kemudian disolatkan oleh kerabat dan sahabatnya, lengkap dengan menggunakan alat pelindung diri. Sementara itu, isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jasad korban dibawa menuju pemakaman. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pun tampak dalam prosesi pelepasan jenazah. Ucapan belasungkawa terus mengalir untuk dokter senior ini. Salah satu diantaranya dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Medan, Wijaya Jumarna. Menurutnya, korban merupakan dokter ahli bedah anak dan di Medan hanya ada 3 dokter spesialis dokter bedah anak
Setelah meninggalnya Wahyono, dokter spesialis bedah anak kini tinggal 2 orang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan beserta keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan pada hari ini 1 Oktober 2020 kembali berduka cita atas meninggalnya sejawat kita, senior kita Dr. Mahyono, spesialis bedah anak. Beliau terpapar COVID dan menjalani perawatan selama 10 hari di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Beliau adalah aset kita dari 3 orang dokter spesialis bedah anak yang aktif. Dengan berpulangnya beliau, ID Cabang Medan hanya memiliki 2 spesialis bedah anak yang aktif. Saat ini jumlah dokter di Sumatera Utara yang meninggal dunia diduga akibat COVID-19 berjumlah 20 orang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, membantu pemerintah di dunia kesehatan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, Direktorat Polairut Polda Sumut mengerahkan 1 unit kapal poliklinik terapung yang dapat menjangkau warga di pesisir Belawan. Sebuah kapal kayu yang dimodifikasi layaknya rumah sakit mini dan selalu berlayar di perairan Belawan ini sandar di pemukiman Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Warga yang telah menunggu di dermaga sangat senang atas kedatangan kapal poliklinik terapung milik Direktorat Polairut Polda Sumut bersama tenaga medis untuk memeriksa kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di mana poliklinik terapung ini sebelumnya merupakan salah satu kapal patroli milik Ditpolair Polda Sumut diubah mirip menjadi ruangan periksa kesehatan yang dilengkapi kasur, oksigen, dan peralatan pengobatan lainnya. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sumut Kombes Pol Roy Sihombing mengatakan, kapal poliklinik ini berlayar seminggu 3 kali untuk melayani kesehatan masyarakat di pesisir Belawan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, petugas juga menyediakan rapid test untuk mencegah mewabahnya virus tersebut. Kami membuat program kegiatan ini 1 minggu itu 3 kali. Jadi 3 kali mereka akan berlayar menyusuri pulau-pulau terluar kita untuk membantu masyarakat. Situasi pandemik ini juga kita manfaatkan mereka juga untuk bisa melayani masyarakat kita, terutama dalam hal rapid test itu. Dan itu juga sudah banyak dilakukan oleh kapal poliklinik kita ini. Sementara salah satu warga Belawan mengatakan, dengan adanya kapal poliklinik terapung milik Ditpolairut Polda Sumut dapat membantu masyarakat Belawan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Ya gimana ya Pak, sangat senang sekali lah Pak ada bantuan klinik terapung seperti ini kan. Jadinya kalaupun ada keluhan sakit kami pun ya senang lagi tuh berobat dengan gratis kan gitu Pak. Jadi di sini kalau melalui klinik pun di sini kan nggak ada Pak, yang ada puskesmas di belakang Kampung Banjar yang ada. Kalau di tengah sini nggak ada Pak. Jadi kalau di sini kami berobat ya sama menteri ya pakai uang. Jadi terbantu Pak dengan ini Bu ya. Dengan adanya kapal kayu yang dirombak menjadi poliklinik terapung, selain dapat membantu di dunia kesehatan, juga dapat memberikan pertolongan pertama di tengah laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jarimu adalah harimaumu. Bijaklah dalam bersosial media. Seorang warga kota Tanjung Balai diadukan ke Mapores Tanjung Balai setelah membuat postingan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin disandingkan dengan foto aktor film dewasa dengan narasi yang tidak pantas.
Kini terlapor pun meminta maaf dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Postingan seorang warga Tanjung Balai berinisial SM ini membuat geger media sosial karena telah melakukan dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menyandingkan foto Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan foto aktor film dewasa. Selain itu, pemilik akun tersebut juga membuat narasi yang menyinggung perasaan warga, di mana Wakil Presiden merupakan simbol negara. Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai yang keberatan atas unggahan tersebut mengadukan dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian agar kasus dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden yang juga seorang ulama tersebut diproses secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari GPA Tanjung Balai hari ini memenuhi undangan dari pihak penyidik Polres Tanjung Balai perihal laporan kami tentang pelecehan dan penghinaan terhadap Wapres Republik Indonesia dan juga Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin pada status akun Facebook yang bernama Oliver Leman S. Jadi kami hari ini mengundangkan sebagai saksi pelapor. Ketersinggungan dari GP Ansor ini yang menonjolnya apa Bang dari laporan? Ketersinggungan pihak GP Ansor adalah menyandingkan foto Ma'ruf Amin dengan foto tanda kutip yang kita kenal Indonesia bintang pornografi adalah Kolonel Sugiono. Atas perbuatannya, pemilik akun meminta maaf kepada keluarga besar Wakil Presiden dan pihak terkait dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Dan terlapor pun telah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulaiman Martaung. Dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya melakukan kesilapan atau kesalahan. Dari itu saya atas nama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI Republik Indonesia. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara untuk bijak dalam bermedia sosial agar tidak tersangkut dalam permasalahan hukum. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah dan Polres Batubara melalui KSJ memberikan hadiah untuk anak yatim pemenang lomba baca, doa, dan surat pendek. Selain itu, KSJ juga bagikan sembako kepada kaum duafa dan anak yatim. Pemkab bersama Kapolres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat memberikan hadiah pemenang lomba baca doa surat pendek kepada anak yatim di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Selain itu, pemerintah Batubara dan Polres melalui KSJ memberikan seratusan paket sembako kepada kaum duafa dan anak yatim, serta mengunjungi warga kaum duafa yang menderita sakit. Komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres dan Bupati Batubara Zahir sebagai Dewan Kehormatan di komunitas sedekah yang rutin dilaksanakan pada setiap Jumat ini sangat memberi manfaat terhadap kaum duafa dan anak yatim di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi para anak yatim untuk mengembangkan bakatnya hingga ke tingkat nasional. Ini adalah kegiatan KSJ yang akan kita rutinkan. Kegiatan pertimbangan anak yatim ini adalah bentuk pedulian KSJ kepada kaum duafa dan anak yatim. Jadi bentuk perhatian kita supaya anak yatim kita di Sumatera Utara khususnya terbiasa membaca Al-Quran dan mendoakan orang tuanya.
bekerjasama dengan Kapolres Bapak Bupati dan Ketua KSI Kecamatan Medang kita memberikan terdapat lebih kurang 135 karung beras yang berisi 5 kilo. Sekaligus kita bikin perlombaan Al-Quran ikan anak-anak guna untuk mencari bakat dan minat, dan sehingga anak-anak ini akan kita teruskan ke perlombaan yang lebih tinggi lagi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia gelar musyawarah pembentukan pengurus periode 2020-2025. Diharapkan dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, bisa sepakat dan unity bekerja sama mengembangkan PGPI untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bertempat di Hotel Wisata Nan Tampuk Emas, Tidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI gelar musyawarah pembentukan pengurus periode 2020-2025. Sebelum pembentukan pengurus, para denominasi gereja mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Pendeta Manggiring Pasaribu. Sebelum pembentukan pengurus, para denominasi gereja mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Pendeta Manggiring Pasaribu. Adapun khotbah diambil dari Injil Matius 18 ayat 19-20 dengan tema sepakat dan unity. Dalam hal ini seluruh pimpinan gereja denominasi gereja bersatu hati bekerja sama mengembangkan PGPI untuk kemuliaan bagi Tuhan. Setelah mengikuti kebaktian, para denominasi gereja yang diikuti 18 denominasi gereja di bawah naungan PGPI se-Kabupaten Dairi bentuk kepengurusan periodisasi yang baru. Adapun pengurus yang terpilih yaitu Pendeta Manat Sigalingging sebagai ketua, Pendeta Dapot Pandiangan sebagai sekretaris, dan Pendeta Joshua sebagai bendahara. Ketua PGPI terpilih periode 2020-2024. Pendeta Manat Sigalingging mengatakan program ke depan yang akan dilakukan pembinaan kebersamaan dan kesatuan dalam organisasi. Setelah pemilihan hari ini, saya percaya ada kemajuan ke depan karena PGPI yang di bawah 83 denominasi dan di Dairi ada 24 lebih kurang. Kita melihat 30.000 masa PGPI yang namanya orang tahu karismatik. Nah, perlu pembinaan, kebersamaan, persatuan sesuai dengan visi misi PGP. Nah, itu. Yang kedua, kita melihat di masa pandemi COVID sekarang ini perlu pembinaan, baik dalam protokol kesehatan, imbasan daripada COVID-19, masyarakat sudah mengalami resesi. Nah, kiat-kiat apa yang bisa kita hubungkan kepada Pemkab Kabupaten Dairi yang sedang punya visi misi Dairi unggul. Nah, ini mungkin upaya-upaya yang bisa kami lakukan nanti secara periode ini. Yang ketiga, tentunya kita tidak lari dari Kamtibmas, ya, sehubungan dengan keberadaan situasi dan kondisi Dairi. Saya percaya semua pimpinan gereja denominasi pasti gigih, ya, pasti cinta akan kebersamaan dan kesatuan. Pendeta Togar Sigalingging sebagai penerima mandat dari pengurus harian PGPI Provinsi Sumatera Utara Aceh, serta perwakilan gereja PGPI Kabupaten Dairi berpesan kepada pengurus yang baru agar berjuang dan bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk pengurus periode 2019 melanjuti sampai 2024 yang akan datang, kami percaya mereka-mereka ini semua dan bapak-bapak pengurus sinode gereja Pentakosta yang ada di Kabupaten Dairi ini sangat bersinergi untuk kemajuan PGPI di Dairi ini, bahkan untuk mesejahterakan bangsa lewat karismatik dan lewat doa-doa dan bahkan religius
daripada PGP itu untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan porsi-porsi yang bisa kami lakukan. Ini saya berpesan juga kepada pengurus yang terpilih untuk ke depan. Selamat berjuang, bekerja keras untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Musyawarah yang diikuti 18 denominasi gereja di bawah naungan PGPI se-Kabupaten Dairi ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Untuk kepengurusan yang baru terpilih ini rencananya akan dilantik 13 Oktober 2020. Ya, kami dari pimpinan gereja Bethel Roll Kudus Sidikalang menyambut dengan sukacita keputusan musyawarah hari ini. Dan kita juga bersama-sama bersinergi dalam PGPI Kabupaten Dairi ini. Dan selamat bertugas buat pengurus yang terpilih. Kita bersama-sama memajukan PGPI ini, khususnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Dairi menggelar perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun, yang mana kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Perayaan digelar dengan peluncuran program pemerintah yang menyentuh masyarakat, serta ekspor hortikultural lobak ke Jepang. Beginilah perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun di tengah pandemi COVID-19. Jika di tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi dirayakan dengan berbagai event dan kegiatan, maka di tahun ini, berkaitan dengan pandemi COVID-19, dilaksanakan dengan peluncuran berbagai program pemerintah dan capaiannya. Sebelumnya, Hari Jadi Kabupaten Dairi tahun ini diawali dengan sidang paripurna istimewa DPRD. Di sini pemerintah memamparkan hasil pencapaian program pemerintah dan program yang akan dicapai nantinya. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Dairi yang ke-73 ini, Bupati dan Wakil Bupati Dairi melaunching ruang cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan launching website Dinas Perpustakaan dan launching aplikasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis aplikasi QRIS di rumah ibadah dan bagi para pedagang. Kemudian dilaksanakan penandatanganan komitmen menuju penanaman 5.000 hektar kopi di Kabupaten Dairi, serta peluncuran kartu CO Branding Agri Unggul Pertaki, dengan ditandai penyerahan kartu ATM CO Branding Agrikultur Pertaki dari BNI kepada Bupati Dairi. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi ditutup oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan pelepasan ekspor hortikultural lobak dengan tujuan ke negara Jepang. Hari di mana setiap tahun kita melakukan titik untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik, dan apa yang kita harus perbaiki. Maka ada beberapa layanan kepada masyarakat yang sudah kita persiapkan dan kita luncurkan pada hari ini. Tadi pagi kita laporkan di sidang istimewa DPRD, lalu kemudian resepsi ulang tahun kami seluruh SKPD memaparkan apa yang sudah kami lakukan 1 tahun terakhir. Antara lain kita melakukan ekspor, mengirimkan kontainer ini, isinya hortikultura Kabupaten Dairi untuk diekspor, untuk yang ini ke Jepang. Ya, nanti kita akan lakukan terus, kita akan dukung terus masyarakat untuk menanam dan kita bantu untuk ekspor komoditi unggulan kita. Lalu kita sudah meluncurkan beberapa layanan lain. Yang paling penting antara lain adalah layanan kesehatan kaitan dengan hemodialisa, cuci darah untuk warga-warga kita yang ada gangguan ginjal,
sekarang sudah siap melayani. Juga kita layani kemudahan untuk masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti KK, seperti surat kawin, surat tanda lahir dan lain-lain. Kita juga memfasilitasi pasar sehingga pasar kita bisa juga dilakukan pemesanan oleh warga kita dari rumah dan barang-barang yang dipesan di pasar dikirim oleh ojek kita ke rumah atau datang ke pasar dengan membayar tanpa uang tunai. Diharapkan dengan bertambahnya usia Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun ini, segala program-program Bupati Dairi dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya Kabupaten Dairi menjadi kabupaten yang unggul. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, di tengah terpaan kesulitan di masa pandemi, satu UMKM batik didirikan di kota Solo. Berlokasi di Jalan Laweyan, UMKM yang memperkerjakan para penyandang tunarungu tersebut diberi nama Batik Toeli. Batik Tuli, itulah nama UMKM batik yang baru berdiri di bulan Maret 2020. Nama Tuli berasal dari para pekerja yang seluruhnya penyandang tunarungu atau biasa disebut tuli. Pemilik usaha Batik Tuli adalah seorang dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Yuliani. Ia menjelaskan UMKM Batik Tuli didirikan untuk menghasilkan keuntungan dan sekaligus sebagai media terapi bagi para penyandang disabilitas. Kita punya keyakinan seseorang yang memiliki kekurangan itu pasti di balik itu punya kelebihan, dan itu sudah kami buktikan dengan Mas Dian, ya, karyawan pertama kami, ya ABK maksudnya yang berkebutuhan khusus. Itu ternyata ketika kita beri kesempatan, beliau bisa menunjukkan potensi yang luar biasa. Nah, disitulah kami memberi fasilitas kepada teman-teman ini. Selain itu adalah hak dia untuk menjemput rezeki melalui kami gitu. Kemudian yang kedua, kita memang ingin untuk memberdayakan mereka. UMKM Batik Tuli yang mempekerjakan 5 penyandang tunarungu membuat produk busana berupa kemeja dan baju luaran atau outer serta masker. Produk masker Batik Tuli yang dijual dengan harga Rp25.000 ini telah mendapatkan pesanan dari Amerika Serikat. Apa ya? Buat masker. Kata Pak, semua masalah, tua, baca, tebak ratet, tapi buat putar, emas. Juliani tidak mengharuskan para pekerjanya untuk setia bekerja bersamanya, namun justru mendorong mereka yang sudah mahir untuk membuka usaha sendiri. Salah seorang pekerja UMKM Batik Tuli pernah diundang ke Istana Negara untuk bertemu dan memamerkan karyanya kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.